Sobat Lab, saya asisten laboratorium. Perkenalkan, nama saya Arahma Ramadanti Mutmainnah. Saya di sini akan mendemonstrasikan tentang hukum paradelens. Apa sih hukum paradelens itu? Jadi, hukum paradelens adalah konsep dasar dari elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana medan magnet itu dapat berinteraksi dengan rangkaian listrik sehingga akhirnya akan menghasilkan arus listrik. Nah, itu penjelasan singkatnya. Nah, untuk tujuan dari praktikum ini ada dua, yaitu yang pertama untuk menyelidiki pengaruh jumlah lilitan terhadap besarnya GGL induksi, dan yang kedua untuk menyelidiki pengaruh laju perubahan fluks magnetik terhadap GGL induksi. Yuk kita langsung ke praktikumnya. Nah, untuk memulai praktikumnya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih alat dan bahan apa aja yang ada di praktikum ini. Yang pertama ada galvanometer, yang kedua ada 2 buah kabel penghubung, yang ketiga ada kuat medan magnet, ada yang kecil sama ada yang besar. Lalu ada induktor dengan 150 lilitan, induktor dengan 500 lilitan, dan yang terakhir ada induktor dengan 1000 lilitan. Nah, untuk kegiatan pertama, yaitu kita akan mengetahui tadi pengaruh dari besarnya atau banyaknya jumlah lilitan tadi. Apakah berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi. Nah, untuk yang dimanipulasi dari kegiatan pertama ini yaitu ada induktor dengan beberapa jumlah lilitan. Yang pertama ada 150 lilitan, yang kedua ada 500 lilitan, dan yang terakhir ada 1000 lilitan. Nah, untuk variabel responnya yaitu besarnya arah simpangan atau arus simpangan yang akan kita lihat dari galvanometer. Lalu untuk yang dikontrol yaitu kita memakai kuat medan magnet yang kecil, lalu ada kelajuan magnetnya, dan nanti ada kutub magnetnya yang akan dikontrol. Nah, adapun untuk rumusan hipotesis dari kegiatan satu ini, jika semakin besar jumlah lilitannya, maka akan semakin besar juga arus induksinya, sehingga GGL induksinya nanti juga akan semakin besar. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung aja yuk lihat ke praktikumnya. Nah, untuk rangkaian pada kegiatan pertama yaitu kita langsung mencoloknya di bagian inputnya untuk kabel penghubungnya, lalu di bagian outputnya. Nah, untuk dua ini nanti kita akan masuk ke di bagian yang induktor dengan lilitannya. Nanti untuk merangkainya pastikan kita melihat di bagian sininya itu ada arahnya. Jadi untuk yang arahnya ini nanti masukkannya di bagian yang J0-nya. Nah, lalu yang ada tulisan 150 lilitannya ini nanti akan masuk ke bagian outputnya. Nah, seperti ini untuk rangkaian praktikumnya. Nah, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kita akan tadi kan kita mengontrol bagian kutub magnetnya, di mana bagian kutub magnetnya ini bagian yang utara. Jadi tinggal dimasukkan aja untuk melihat dari arah galvanometernya itu, kita bisa melihat arah simpangannya dan arus induksinya melalui galvanometernya. Usahakan untuk memasukkan dan mengeluarkan magnetnya ini dilakukan secara konstan atau perlahan untuk menjaga tetap kelajuan magnetnya tadi. Nah, untuk praktikum yang pertama atau dengan 150 lilitan itu harus kita ambil dengan 3 data. Nah, untuk selanjutnya hampir sama, dari 500 lilitan kita menggunakan yang J1 dikarenakan lilitannya sudah di 500. Jadi untuk rangkaiannya juga sama, yang ada arahnya ini di J1, lalu yang outputnya itu ada yang tulisannya 150. Nah, untuk kegiatan praktikumnya juga sama, tinggal memasukkan dan mengeluarkan magnetnya tadi, dan usahakan untuk ini nih harus dilakukan dengan kelajuan yang konstan. Sama seperti yang tadi, kita akan mengambil datanya sebanyak 3 kali. Selanjutnya, untuk induktor dengan 1000 lilitan, itu hampir sama juga. Tinggal dipasang seperti yang sebelum-sebelumnya, lalu dilakukan dengan memasukkan dan mengeluarkan
magnet tadi, usahakan juga untuk kelajuannya tetap konstan. Nah, untuk pengambilan datanya sama seperti yang tadi, kita ambil dengan sebanyak 3 data. Jadi 150 lilitan 3 data, 500 lilitan 3 data, dan 1000 lilitannya 3 data. Nah, selanjutnya pada kegiatan kedua. Kegiatan kedua tadi hampir sama dengan kegiatan satu, tapi bedanya kita akan memanipulasinya kuat medan magnetnya. Jadi kita akan memakai 2 medan magnet yang kecil sama yang besar. Lalu untuk yang diresponnya masih sama, yaitu arus simpangan dan arah simpangannya. Lalu untuk variabel kontrolnya kita akan memakai 150 lilitan, induktor dengan 150 lilitan, lalu ada kelajuan magnet dan kutub magnet. Adapun untuk rumusan hipotesis dari percobaan kegiatan 2 ini, yaitu semakin besar kuat medan magnetnya, maka akan semakin besar juga arus induksinya, sehingga gagal induksinya juga akan semakin besar. Nah, untuk rangkaian kegiatan kedua itu hampir sama kayak rangkaian kegiatan satu. Cuma bedanya tadi kan kita yang dimanipulasi itu kutub medan magnetnya. Nah, untuk rangkaiannya, J0 itu kita masukkan ke arah dari kumparannya. Lalu untuk yang outputnya, kita masukkan ke yang 150 lilitannya. Nah, untuk percobaan yang pertama itu kita melakukan dengan magnet yang kecil. Nanti kita masukkan dan keluarkan, itu akan terlihat di galvanometernya arah arusnya. Dan bisa dibaca juga untuk arus induksinya. Untuk skalanya berapa dan arah simpangannya berapa. Usahakan untuk kelajuannya itu dilakukan dengan secara konstan. Untuk yang medan magnet kecil ini, kita akan mengambil 3 data. Nah, hampir sama dengan yang tadi, masih tetap dengan rangkaian yang sama, kita akan menggunakan magnet yang lebih besar. Jadi, tinggal dimasukkan aja magnet yang lebih besarnya. Masukkan dan keluarkan. Nanti akan dibaca berapa arus simpangannya dan arah simpangannya. Silakan diambil nanti 3 data. Itu aja untuk praktikum kegiatan kedua. Nah, setelah dapat skala arus induksinya tadi dan arus simpangannya, maka kita dapat mengetahui nih apakah tadi itu percobaan kita sudah sesuai dengan rumusan hipotesis, dan kita bisa juga menjawab rumusan masalahnya, yaitu yang pertama bagaimana pengaruh jumlah lilitan terhadap besarnya gagal induksi, dan yang kedua bagaimana pengaruh laju perubahan flux magnetik terhadap besarnya gagal induksi. Nah, setelah selesai praktikum tadi, maka ada sedikit informasi nih untuk kaidah tangan. Jadi ada kaidah tangan kanan dan ada kaidah tangan kiri. Di mana kaidah tangan kirinya seperti ini. Nah, untuk sebelah sininya ada bagian arus, lalu untuk ininya ada gaya Lorentz, dan untuk bagian sininya itu ada flux magnetiknya. Nah, berbeda dari kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan seperti ini, untuk bagian sininya arah arusnya, lalu untuk bagian sininya flux magnetiknya, dan untuk bagian sininya itu ada gaya Lorentz-nya. Nah, seperti yang kita tahu dari kumparan tadi, itu ada kumparan itu tuh digulung dengan searah jarum jam. Seperti ini. Nah, maka kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, jika kita mengabaikan gaya Lorentz-nya seperti ini, maka untuk arah arus, jika searah dengan arah jarum jam seperti ini, maka nanti untuk arahnya itu bagian sebelah sana itu adalah bagian selatan dan bagian sebelah sana itu adalah utara. Di mana nanti jika flux magnetiknya itu masuk ke utara, flux magnetiknya itu dari utara, maka akan terjadi tarik menarik karena bagian sebelah sana kan ada selatan, bagian sebelah sana utara. Jadi jika masuk flux magnetiknya utara, maka akan tarik menarik seperti yang kita lihat di galvanometer tadi, di mana arah simpangannya itu dari kanan ke kiri. Nah, berbeda jika sebaliknya, jika berlawanan dengan arah jarum jam. Jika berlawanan arah jam seperti ini, maka bagian sebelah sana itu adalah bagian dari utara.
maka bagian sebelah sana itu adalah selatan. Nanti sehingga jika flux magnetiknya masuk selatan, maka akan tarik-menarik. Jadi untuk di galvanometernya tadi, maka itu bakal dari arahnya dari kiri ke kanan. Nah, untuk sedikit penjelasan singkatnya untuk medan magnet, jadi jika medan magnetnya ini dari utara, maka dia akan menjauhi medan magnetnya. Seperti ini tandanya dan gambarnya. Lalu jika bagian selatan, maka itu akan mendekati medan magnetnya, akan masuk. Sedangkan di bagian utara tadi itu di keluar. Jadi, nah itu aja nih untuk praktikum dari hukum Faraday-Lenz. Dadah semua.